Dunia lumpuh, ekonomi global sakit, rantai produksi global cedera, bahan baku, bahan penolong, barang modal stagnan mengancam stagflasi, mental manusia ternoda, semua sektor bermasalah. Virus corona bukan hanya merenggut ribuan nyawa, tetapi juga mengubah tata cara kehidupan manusia di seluruh dunia, mulai dari interaksi sesama manusia sampai dengan membuat kesadaran bertuhan. Karena sadar nyatanya manusia lemah, sehingga butuh Tuhan, butuh tempat meminta dengan yang maha kuat. Dunia gaduh dengan sebuah mikroorganisme patogen yang tak tahu apa-apa, COVID-19 yang tiba-tiba tercipta karena kesalahan manusia sendiri dengan cara hidup yang ngawur, memakan yang diharamkan. Dunia pervirusan sudah terjadi semenjak periode Neolitikum, ketika manusia sudah memulai zaman pertanian dan peternakan, dan penularan virus dari hewan ke manusia terjadi. Lalu, jika virus tak terhentikan terjadi di seluruh wilayah, maka terjadilah pandemik sampai kita melakukan percepatan menemukan pengobatannya. Kesombongan diruntuhkan seketika dengan sangat mudah. Premis yang sangat menarik, satu dunia begitu mudah dihancurkan dengan mikroorganisme berukuran mikro atau nanomikro. Lalu, bagaimana jika yang maha besar menghancurkanmu? Sampai di sini belum paham maksud dan tujuan COVID-19? Kau bisa melihat sesuatu berada di sebuah tim yang mana ketika melihat dampaknya mengarah kemana. COVID-19 hanya makhluk yang ditugasi untuk meruntuhkan kesombongan dan mengembalikan manusia pada titik nol, lalu kembali kepada Tuhannya. Dunia diistirahatkan sejenak agar berpikir bahwa dunia hanya sementara. Lalu ini yang kau banggakan, yang kau miliki hanya Allah. Lalu kau merasa memiliki yang lain, kau diminta memikirkan kembali tentang tujuan besarmu. Jika nyatanya dunia saja sangat lemah untuk dihancurkan, belum lagi langit digulung dan matahari diruntuhkan. Dampak COVID-19 sebagai kau melihat Al-Quran sedang berbicara dalam Kejadian. Lalu kini kau seolah tersenyum, merasa kau sedang menerima maksud dari Tuhanmu. COVID-19 mengembalikanmu pada Allah. Lalu kau anggap dia musuh. Satu-satunya yang menyebabkanmu menganggap dia musuh adalah cinta dunia dan takut mati. Jadi hanya segini kekuatan imanmu. Orang bertakwa terjamin dari bentuk kekhawatiran dan kecemasan bentuk apapun. Karena Allah sendiri yang menjamin orang bertakwa jauh dari kekhawatiran dan kecemasan. Jika sebuah virus membuatmu cemas berlebihan, maka nyatanya itulah ukuran imanmu. Maka melawan COVID-19 dengan takwa, dan nyatanya hanya itu penangkal utamanya, ketakwaanmu. COVID-19 akan membuat dirimu melihat wujud aslimu. Apa ideologimu? Ideologi kita yang sesungguhnya adalah mencari keridhaan Allah. Maka jika keridhaan yang kau cari, kau tidak akan takut kanan, kiri, depan, ataupun belakang. Semua bisa kau arahkan untuk menggapai keridhaan Allah. Upaya pertama adalah kau harus bertahan karena semua ada obatnya. Ketika itu Umar bin Khattab berdiskusi dengan para sahabat atas wabah yang terjadi kepada gubernur Syam, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Maka menjauhi tempat wabah adalah ikhtiar paling cerdas. Kita tidak sedang lari dari takdir Allah, namun kita berikhtiar karena ini alternatif pertama, yaitu perang melawan COVID-19. Hentikan penularan, maka isolasi dan karantina adalah logika termudah. Lockdown untuk sementara waktu sampai selesai masa lelah sebuah virus dan ditemukan pengobatannya. Karena itu satu-satunya yang memutuskan mata rantai api virus. Tidak ada yang ditularkan, karena terhenti mata rantai penularan virus dari interaksi dalam jumlah luas. Lakukan upaya-upaya semua pencegahan yang bisa kau lakukan, karena ini juga tentang iman, yaitu ikhtiar. Alternatif kedua adalah berteman dengan COVID-19. Jika takdir menyampaikanmu bersamanya,
maka jemputlah syahidmu yang selalu kau ucap dalam doa-doamu. Kabar baiknya, kau syahid tanpa medan perang dan darah. Ini mengagumkan. Sahabat, tidak ada yang merugikan dalam pandangan seorang muslim. Lihatlah semua dari sisi keuntungan yang bisa kau peroleh. Ribuan hikmah bisa menjadi permata karena COVID-19. Karena ini bukan sama sekali kerugian tentang akhirat. Ini kerugian dunia. Hentikan COVID-19 dengan sampaikan ia pada tujuannya. Kita kembali kepada ketakwaan, kembali kepada Allah. Mungkin langkah kita terlalu jauh, lalu butuh kompas massal, karena kembali ke titik awal harus dilakukan, yaitu membenarkan tujuan yang telah terdeviasi. Jangan takut dengan COVID-19. Kau punya rangkaian perisai. Kau dijaga 4 malaikat Allah tanpa henti dan jeda. Kau punya doa yang akan menjadi tentaramu yang siap menembak COVID-19. Beri selaput dirimu dengan zikirmu dan salawatmu melebihi maskermu. Lawan ia dengan sedekah, bukan semakin pelit dengan memonopoli pembelian bahan utama. Kau punya istighfar untuk meruntuhkan keberadaan COVID-19 bak sabun alkoholmu. Kau punya husnuzon yang paling ampuh dari penangkal virus manapun. Maka tenanglah dan tetap ikhtiar yang terbaik buat COVID-19 yang takut dengan dirimu, karena kau terlalu kuat untuk ditaklukkan.